ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu. Ku akan mencuci kainku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Kami akan memaparkan hasil wawancara yang kami lakukan di UMKM Sate Ayam Ibu Riani. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Janis Haryanto Anderson Zibua. Saya Gus Faisal. Saya Siti Fatimah. Saya Salviana. Saya Salindri. Dan saya Naldi. Berikut perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM adalah usaha kecil yang banyak ditemui sehari-hari, mulai dari pedagang makanan sampai jasa rumahan. Walaupun skalanya kecil, UMKM punya peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di daerah. Karena itu, UMKM menjadi salah satu fondasi penting perekonomian Indonesia. Salah satunya yang bisa kita lihat adalah usaha sate ayam Ibu Riani. Kami sudah melakukan wawancara langsung dengan beliau. Saya mau tanya, Bu. Ibu awal berdiri sate ayam ini kapan, Bu? Ini dari alun-alunnya udah lama. Dari umur 17 tahun. Dari 17 tahun ya. udah lama, Pak. Dan Bu Riani sendiri merupakan sosok yang sangat ramah dan terbuka ketika menceritakan usahanya. Beliau memulai usaha pada tahun 2012 dengan modal awal hanya 300.000 yang didapatkan dari Bupati Purbalingga pada masa itu. Yang menarik adalah saat memulai usaha, Ibu Riani masih berusia 17 tahun. Awalnya beliau menjual jagung bakar, namun karena peminatnya tidak banyak, akhirnya beliau beralih menjual sate ayam. Pada masa awal berjualan, lokasi usahanya berada di alun-alun Purbalingga, namun ketika memasuki tahun 2020 saat pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat seluruh pedagang kaki lima dipindahkan ke area Gor Guntur Darjono agar pusat kota tidak terlalu padat. Menurut penuturan beliau, sebenarnya pembeli lebih ramai saat berjualan di alun-alun dibandingkan di lokasi baru. Saat ini, Bu Riani berjualan setiap hari mulai dari pukul 5 subuh sampai sekitar pukul 11 siang. Beliau sengaja memilih waktu pagi karena menargetkan pelanggan yang mencari menu sarapan. Dalam operasional sehari-harinya, Ibu Riani mengeluarkan biaya bahan baku sekitar Rp480.000. Dari biaya tersebut, ia memproduksi sekitar 150 tusuk setiap harinya. Namun kenyataannya hanya sekitar 100 tusuk yang berhasil terjual. Dengan harga Rp10.000 per porsinya, kondisi ini membuat sepertiga dari total produk tidak terjual, menghasilkan sekitar 50 tusuk sate yang akhirnya menjadi sisa dan berpotensi menimbulkan kerugian. Dari sisi keuangan, biaya produksi per tusuk mencapai Rp3.200 dengan rata-rata pendapatan harian sebesar Rp100.000. Ibu Riani membutuhkan waktu hampir 5 hari, tepatnya 4,8 hari untuk mencapai titik impas atau menutup total biaya operasional hariannya. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang didapat setelah mencapai BEP masih sangat kecil, sehingga peningkatan penjualan dan efisiensi biaya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, usaha sate ayam Ibu Riani menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya margin keuntungan serta adanya pemborosan produksi. Untuk terus berkembang, usaha ini memerlukan strategi peningkatan penjualan, pengelolaan produksi yang lebih efisien, dan mungkin inovasi pada menu atau pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk meningkatkan kinerja usahanya, Ibu Riani disarankan memperbaiki pencatatan keuangan agar lebih rapi dan terstruktur sehingga evaluasi usaha lebih mudah dilakukan dan strategi pemasaran juga perlu ditingkatkan, terutama karena lokasi GOR kurang ramai. Promosi lewat media sosial, paket khusus, atau kerjasama dengan layanan pesan antar bisa membantu menambah pelanggan untuk usaha tersebut.
Selain itu, pengelolaan persediaan dan produksi harus lebih efisien agar pembelian bahan baku tidak berlebihan dan biaya operasional bisa ditekan. Variasi produk juga bisa dikembangkan, misalnya menambah pilihan bumbu atau saus untuk menarik minat pembeli. Terakhir, mengikuti pelatihan kewirausahaan dapat membantu pemilik usaha meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.